Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 9 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami semua ke dalam kebenaran, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar tanggal 9 Agustus tahun 2022 berjudul Aku Mengakui Kesalahanku. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 38 ayat 19 firman Tuhan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Sahabat orang muda yang terkasih, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menabur gandum liar akan menghasilkan panen yang akan mengotori seluruh hidupmu. 1 jam kesembronoan, sekali menyerah pada godaan, dapat mengubah seluruh arus hidupmu ke arah yang salah. Engkau hanya dapat memiliki 1 kali masa remaja. Buat itu berguna. Ketika engkau telah melewatinya, engkau tidak akan pernah bisa kembali untuk memperbaiki kesalahanmu. Dia yang menolak untuk terhubung dengan Tuhan dan menempatkan dirinya di jalan pencobaan, pasti akan jatuh. Tuhan sedang menguji setiap remaja. Banyak yang memaafkan kecerobohan dan ketidaksopanan mereka, karena contoh yang salah yang diberikan oleh mereka yang lebih berpengalaman. Tetapi ini seharusnya tidak menghalangi siapapun untuk melakukan yang benar. Pada hari penghitungan akhir, engkau tidak akan memohon alasan seperti yang engkau sampaikan sekarang. Engkau akan dikutuk dengan adil, karena engkau tahu jalannya, tetapi tidak memilih untuk berjalan di dalamnya. Sementara beberapa dari para pemuda menyia-nyiakan kekuatan mereka dalam kesia-siaan dan kebodohan, yang lain mendisiplinkan pikiran mereka, menyimpan pengetahuan, mengenakan senjata rohani untuk terlibat dalam peperangan hidup, bertekad untuk menjadikannya sukses. Tetapi mereka tidak dapat membuat hidup sukses, betapapun tinggi mereka mencoba untuk mendaki, kecuali mereka memusatkan kasih sayang mereka pada Tuhan. Jika mereka mau berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, menolak sanjungan dari mereka yang melemahkan tujuan mereka untuk melakukan yang benar, mereka akan memiliki kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dikutip dari buku Testimonies jilid 4 halaman 622 sampai 624. Anda sendirilah yang harus menundukkan kemauan pada kemauan Yesus Kristus. Dan kalau Anda melakukannya, Allah akan segera memilikinya dan bekerja untuk mengarahkan kemauan dan melakukan kesenangannya yang baik. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 182. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini menjelaskan makna menabur gandum liar yang akan menghasilkan panen yang akan mengotori seluruh hidup kita. Karenanya, apakah gandum liar tersebut? Berikut penjelasannya dalam manuskrip 65 tahun 1893 paragraf 3 berbunyi, pemuda ini adalah pecinta kesenangan lebih dari kekasih Allah. Dia liar, menabur gandum liar. Dia membiarkan dirinya basah dan tidak menjaga kesehatannya sampai akhirnya tidak tertolong lagi. Tindakan sembrono membawa hasil yang pasti. Gandum liar itu adalah tindakan bodoh yang kita lakukan yang membawa hasil kepahitan dalam hidup. Berikut contoh lainnya dari kunjungan Nyonya White ke sebuah penjara yang dicatat dalam The Youth Instructor Agustus 21 tahun 1902 paragraf 3. Kasih Allah setinggi sorga dan seluas kekekalan. Mengapa hal itu dianugerahkan kepada kita? Agar kita dapat disebut anak-anaknya. Tetapi, kata pemuda itu, aku belum siap menjadi orang Kristen. Aku belum menabur gandum liarku. Saya pernah berbicara dengan sekelompok tahanan. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah. Selama kehidupan sekolahnya, dia telah belajar dengan giat dan dia telah merencanakan untuk bersenang-senang setelah lulus. Dia lalu berhubungan dengan teman-teman yang jahat. Suatu kejahatan dilakukan, mereka dibawa ke pengadilan dan pemuda ini dipenjarakan selama 7 tahun. Hasil yang menyedihkan dari penaburan gandum liarnya. Inilah yang dimaksud dengan gandum liar. Hal ini umumnya terjadi kepada anak-anak muda. Mereka merasa melakukan sesuatu yang liar adalah menyenangkan. Namun hal yang liar itu pasti menghasilkan kepahitan dalam hidup. Entah langsung atau tidak langsung hasilnya, pasti menimbulkan kepahitan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 243 paragraf 1. Engkau hanya dapat memiliki 1 kali masa remaja. Buat itu berguna. Ketika engkau telah melewatinya, engkau tidak akan pernah bisa kembali untuk memperbaiki kesalahanmu. Sebagaimana pelajaran renungan pagi kemarin tanggal 8 Agustus 2022, cukup 1 mata rantai saja yang lemah, maka seluruh rantai tidak berguna. Demikian juga dengan pelajaran hari ini. Cukup 1 tindakan liar, maka kepahitan hidup menodai seluruh hidup kita. Karenanya, Nyonya White menasihatkan anak muda yang dalam penjara tersebut, yang ditulis dalam The Youth Instructor Agustus 21 tahun 1902, paragraf 4, yang berbunyi, anak muda, apakah Anda termasuk orang yang percaya dalam menabur gandum liar? Ingatlah bahwa waktu panen datang, dan apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Tidak ada embun beku yang akan merusak tanaman. Tidak ada badai yang menghancurkannya. Tidak ada ulat pemakan daun yang menghancurkannya. Hasil yang melimpah pasti Anda dapatkan. Jika Anda menghabiskan waktu Anda dalam kemalasan, dalam kepelesiran, dalam memuaskan diri, Anda akan menuai panen kesedihan. Ketika kemalangan datang, Anda akan menemukan bahwa pelayanan setan memang pahit. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita menabur gandum liar, tidak ada gangguan yang akan datang. Malah hasil berlimpah yang kita peroleh, yaitu kemalangan, kepahitan, dan kesedihan. Sebab begitulah dalam melayani setan. Menabur gandum liar adalah sama dengan melayani setan. Nasihat ini bukan hanya untuk anak muda tersebut, tetapi bagi kita semua. Itu sebabnya sebagaimana pemazmur berkata, ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengakui kesalahan kita dan tunduk kepada kehendak Allah. Bagaimana caranya? Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White berkata, The Youth Instructor Agustus 21 tahun 1902 paragraf 9 menyatakan, jadikan Allah yang tertinggi, sembunyikan diri di dalam Kristus, sambut juru selamat ke dalam hati sebagai tamu yang disayangi.
Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia, tetapi bersama Dia Anda dapat melakukan segala sesuatu. Dengan menerima Kristus ke dalam hati kita, maka kita dapat berbuat dan berbuah. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang muda yang merasa kalau ikut Yesus tidak merdeka. Mereka merasa kalau bikin yang mereka mau, mereka anggap merdeka. Padahal kemerdekaan yang mereka alami itu hanyalah bentuk perbudakan setan yang pada akhirnya menghasilkan kepahitan, penyesalan, kesedihan, serta kebinasaan. Dan bila itu terjadi, maka menyesal kemudian tidak berguna. Saudaraku dalam Tuhan, serta orang-orang muda sekalian, kemerdekaan sejati hanya terdapat di dalam Yesus, dan hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, akui kesalahan kita, dan buka hati agar Yesus masuk, tamu yang kita sayangi. Maka kehidupan baru menjadi bagian kita di dalam Yesus. Kita dapat bersaksi sebagaimana Paulus, tetapi bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, meskipun singkat tapi berguna sekali bagi kehidupan kami dan juga orang-orang muda. Karena seringkali kami merasa ingin berbuat sesuatu yang liar, sebagai perwujudan daripada kemerdekaan dalam hidup ini, melakukan apa yang kami mau. Padahal itu adalah bagian daripada perbudakan setan. Bikin yang kami mau itu adalah bisikan setan, ajaran setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai hidup kami ya Yesus, dan jadikan kami manusia baru di dalam Engkau. Kami boleh berbuat dan berbuah. Kami meninggalkan pola-pola lama, mengakui kesalahan kami, dan bertobat. Hingga pada akhirnya bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua dapat diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.